Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita akan masuk ke debat lagi teman-teman ya. Ntar saya aktifin kamera dulu biar enak ngomong sama kalian dulu sebelum kita masuk ke penjabaran kita. Nah, kali ini kita akan bersama Gus Wafi ya. Nah, di dalam perdebatan kali ini sini ada Gus Wafi bersama Timothy. Siapa nama dia? Jeki Sembiring ya gitu teman-teman. Nah, hari ini tema yang akan dibahas adalah Nabi palsu. Oke, saya disclaimer sedikit sebelum kita masuk ke debatnya. Berbicara tentang Nabi palsu. Palsu itu apa? Sesuatu yang tak bisa dibenarkan, akan tetapi coba diada-adakan. Tapi kemudian itu menjadi gharar ataupun samar di tahun kita ada. Sehingga banyak ketika kemudian orang meyakini agamanya sebagai kebenaran, mereka rentan membela sekalipun itu palsu. Kalau dalam ranah filsafat ataupun ilmu mantik, itu menjelaskan kepalsuan daripada segi narasi bisa dibuktikan oleh postulat akal ataupun tidak. Apa itu postulat? Kesimpulan pikir. Kira-kira kesimpulan pikir kita dapat mendapati nggak setiap omongannya itu bisa dicerna? Bukan dicoba dibenar-benarkan. Karena itulah hakikat daripada palsu dan asli. Jadi palsu dan asli itu berbicara narasi yang keluar, kemudian otak berpikir, dan di balik otak yang berpikir, dan saat itu otak mencoba untuk kemudian menyandingkan setiap diksi dan kemudian mengambil kesimpulan. Misalnya, sekarang kalau kita melihat dalam debat lintas agama, biasanya terbuktinya nabi palsu atau nabi ori ya, itu daripada ada nubuatan. Sekarang gini, kalau ada nubuatan, saya tanya kepada kalian semua, kita bermain pikiran. Kalau ada nubuatan, orang yang jujur itu dari Papua dan orang yang bohong itu dari Aceh misalnya. Orang Papuanya ngomong, sayur adalah alat transportasi, sedangkan orang Aceh ngomong, sayur adalah bahan makanan. Lalu bisakah nubuatan itu hanya menjadi faktor utama daripada kebenaran? Nggak bisa. Tapi kebenaran itu ditinjau daripada narasi apa yang dikeluarin. Bodoh amat ada nubuatan dan segalanya. Narasi tersebut bisa disandingkan di dalam otak, kemudian otak mengambil kesimpulan, dan kesimpulan itu bersifatnya postulat yang umum, artinya setiap manusia bagaimanapun ketika diberikan akal dapat berpikir demikian, itulah kebenaran yang tak bisa dibantahkan oleh kebenaran apapun selain hal yang demikian. Jadi menunjukkan kebenaran, pembuktian terhadap nabi palsu ataupun bukan, kita akan melihat daripada adu dalil daripada Gus Wafi di sini melawan Jeki Sembiring yang mewakili Kristenan, daripada segi narasi yang bisa menghasilkan postulat ataukah hanya menghasilkan pemikiran buntu yang coba dibenar-benarkan. Tanpa kita perpanjang, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Tetap bersama Almantiki Reaction. Kita mulai diskusinya. Let's go. Ya, menarik ya teman-teman. Ya, jadi tadi Ustadz telah menjelaskan kalau tadi ya di awal banget sudah menyatakan sebenarnya tidak ada penjelasan eksplisit mengenai nabi palsu di dalam Al-Quran, ya kan? Nah, sementara teman-teman kita dapat melihat ya, yang tentu saja dalam hal ini Alkitab ya. Nah, itu sudah dahulu ya. Nah, secara sejarah bahkan dikonfirmasi juga oleh Al-Quran ya, membenarkan kitab-kitab terdahulu toh, artinya Injil dan Taurat itu sudah lebih dahulu ada. Yang dimana yang Injil dan Taurat itu yang diyakini oleh orang Kristen masih ada sampai dengan hari ini, itu menjelaskan semuanya. Maka kewaspadaan itu bagi orang Kristen itu ketat sekali ya, tentang nabi-nabi palsu. Nah, yang sementara yang diyakini oleh teman-teman Islam itu kemudian, dan disebutkan, dijelaskan oleh teman-teman Islam itu sebagai penutup gitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, Alkitab sudah menjelaskan itu tentang nabi-nabi palsu. Tapi Ustaz Wahid tadi menjelaskan ada pendapat ulama di sana bahwa yang tadi saya tidak kurang paham adalah ada Al-Quran dijelaskan dengan makna kebalikannya. Ya, apa ini maksudnya dengan makna kebalikannya itu tadi? Ya, nah tapi yang dijelaskan justru adalah penafsiran yang berkembang mengenai suatu teks. Nah, yang dimaksud kebalikannya tadi itu apa? Itu ya. Nah, karena saya tidak melihat kalau dijelaskan begitu, makna kebalikannya harusnya tentang berarti, nah ini berarti kalau tidak sesuai ini berarti itu palsu. Nah, itu kesimpulan siapa?
Ya, nah yang saya ketemukan adalah itu kesimpulan pendapat daripada ulama atau ada ilmu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Wafi. Nah, kemudian teman-teman yang memang acap kali ya menjadi kesalahan pembacaan Alkitab terhadap teman-teman kita yang berdiskusi itu adalah, sebentar ini balik kamera gimana? Oke, sebentar teman-teman. Tadi teks yang disampaikan ya kepada kita, ya, yaitu adalah bahwa di dalam tadi ya Matius 7 ya, di sini dikatakan ini teman-teman, ntar ya ayatnya yang ke-17. Nah, ayat yang ke-17 kan dikatakan seperti ini ya. Nah, kalimat ini yang seringkali disalahpahami, yaitu apa? Karena aku berkata kepadamu ya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya toh? Nah, jadi yang jadi ukuran itu adalah langit buminya harus lenyap dulu. Nah, ini yang salah. Gitu. Ya, kenapa? Teman-teman, karena yang menjadi ukurannya itu adalah belum lenyap langit dan bumi. Nah, maka pembacanya terus seperti apa? Pembacanya adalah, karena aku berkata kepadamu, saya baca sekali lagi, sedikit lagi, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, sebelum semuanya terjadi. Jadi poinnya itu adalah pada sebelum semuanya terjadi. Bukan pada lenyap dulu langit dan bumi. Nah, nanti kalau saya penjabarkan tentang hukum Taurat itu banyak sekali. Ya, dan itu harus dibagi teman-teman. Sama seperti misalnya 10 perintah Allah itu hukum Taurat juga. Artinya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kalau itu pengertiannya adalah semua dibatalkan, berarti orang jadi boleh berzin, orang jadi boleh mencur. Kalau begitu, nah itu tentu saja keliru. Ya, kita saja di Indonesia mengenal ada hukum perdata, ada hukum pidana. Pidana dibagi lagi hukumnya menjadi berapa? Itu karena berbicara hukum. Nah, itu dia. Nah, jadi yang dibahas tentang kesalahpahaman tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang sebab dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, maka ini yang kadang-kadang teman-teman Islam melihat semua itu ya ketentuannya. Nah, tetapi karena Rasul Paulus itu teman-teman sekalian ya, orang yang mengerti benar ya, orang yang mengerti benar, bahkan orang yang berseteru dengan dia menyatakan dia memang pintar. Ya. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, itu berhubungan dengan dosa. Berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena dikatakan bahwa untuk memperdamaikan keduanya. Kenapa keduanya perlu diperdamaikan? Karena keduanya sebelumnya berseteru. Siapa itu? Allah dan manusia. Nah, maka hukum Taurat yang dirujuk itu adalah hukum ya liturgis, yang dimana pembasuhan dan lain hal sebagainya mengenai kedatang di hadapan Tuhan dengan korban dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kalau ada yang mau terjawab, nanti silakan dikonfirmasi kembali. Terima kasih. Oke, begini Mas Jeki, di dalam ayat yang kita bahas sekarang dalam Bible itu, jadi sebelum semuanya terjadi, berarti ketika semuanya terjadi, sudah saatnya hukum Taurat dibatalkan, kan begitu. Nah, lalu kalimat itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang disampaikan Yesus itu saling melengkapi. Ketika Yesus mengatakan, tidak mungkin Yesus itu menggambarkan, memberikan perumpamaan ya, sebelum langit dan bumi itu runtuh sampai semuanya terjadi. Itu menunjukkan kapasitas yang sudah mentok dari sebuah pendapat. Seolah-olah seperti saya misalnya mengatakan begini, saya tidak akan percaya kepada Anda sampai Dajjal keluar 2 kali misalnya. Itu kan kalimat yang sudah mentok bahwa hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Gitu loh. Hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Berarti pembatalan Taurat itu sebenarnya tidak pernah terjadi menurut Yesus.
Saya tidak akan mau makan spaghetti sampai hari kiamat. Nah, misalnya. Berarti itu menunjukkan sepanjang kehidupan ini berada, maka tidak akan pernah ada makanan yang masuk dalam perut saya yang bernama spaghetti. Kan begitu. Penggambaran itu kan penggambaran kiamat. Penggambaran hari kiamat. Oleh siapa? Oleh Yesus. Sampai bumi runtuh, langit semuanya hancur, sebelum semuanya terjadi. Nah, itu kan kalimat yang mentok sebenarnya. Kemudian sejak kapan Yesus mengatakan ketika dia sudah meninggal, dia sudah wafat dan naik ke sorga, lalu itu menjadi tanda sebagai pembatalan hukum Taurat. Apa maksudnya dibatalkan hukum Tauratnya oleh Paulus tersebut? Kan begitu. Paulus dengan tegas mengatakan dengan matinya manusia telah membatalkan hukum Taurat. Kalau membatalkan, kata Mas Jeki tadi, berarti yang awalnya berzina tidak boleh, berarti jadi boleh. Yang awalnya ya membinasakan orang itu tidak boleh, apakah menjadi boleh sejak Yesus meninggal? Apakah ketika kita membantah kepada orang tua, kedua orang tua termasuk hukum Taurat di sana, ya, berbuat baik kepada orang tua atau tidak menduakan Tuhan, apakah ketika matinya Yesus boleh kita menduakan Tuhan? Membatalkan. Apa maksudnya dengan membatalkan? Kalau kata Mas Jiki tadi, berarti kalau membatalkan, awalnya tidak boleh berzina, berarti boleh berzina. Awalnya nggak boleh mencuri, berarti boleh mencuri. Kan seperti itu. Sedangkan bahasa perumpamaan Yesus tuh keren loh sebenarnya. Dia tuh mencontohkan sesuatu yang sampai zaman akhir. Zaman dimana semuanya sudah hancur, sampai semuanya terjadi. Seolah-olah kalimat simpelnya Yesus akan mengatakan begini, sampai kiamat pun tidak akan semuanya itu terjadi. Gitu loh. Simpelnya seperti itu. Tidak mungkin semua hukum Taurat ini semuanya akan bisa dilaksanakan secara maksimal. Tidak bisa. Hukum ini tidak akan bisa untuk dihapuskan. Karena itu hukum Tuhan. Dan di dalam Mazmur, coba cari ayatnya ya. Setelah ini saya tampilkan karena waktunya mepet. Di dalam Mazmur itu dikatakan hukum Taurat Tuhan itu sempurna. Sempurna, menyegarkan kepada mereka yang tak berpengalaman. Kan begitu di dalam Mazmur. Ya. Berarti ketika hukum Taurat itu sempurna, maka tidak akan ada yang lebih sempurna lagi kan seharusnya. Ya. Maka Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, kan begitu. Bukan untuk menghapusnya, tetapi untuk menggenapinya. Sehingga secara tegas dia mengatakan sampai semuanya runtuh, maka tidak akan dihapus. Hingga semuanya terjadi. Apakah terjadi semua? Kan enggak. Kalau kita bahas satu persatu hukum Taurat, ya nggak terjadi semua. Kan seperti itu. Nah, matinya Yesus dijadikan dalil oleh Paulus sebagai tanda terbatalkannya hukum Taurat. Atas dasar apa Paulus mengatakan seperti itu? Coba saya tanya. Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus berarti telah membatalkan hukum Taurat. Apa dasarnya Paulus? Pernahkah Yesus mengajari seperti itu? Pernahkah Bapa Allah mengajari seperti itu? Pernahkah Perjanjian Lama mengajari seperti itu? Berarti dibatalkan hukum Taurat ketika manusia ini sudah meninggal, sudah wafat. Apa dasar Paulus? Itu pertanyaannya ya. Dengan matinya Yesus berarti hukum Taurat telah batal. Apa dasar dia? Dalilnya. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Sambil lalu nanti saya jawab beberapa pertanyaannya. Oke. Baik. Ya, teman-teman, tadi sudah disampaikan ya. Makanya tadi saya bilang selalu salah paham dalam artian memahami kalimat di dalam Matius pasalnya yang kelima tadi. Misalnya tadi Ustadz Wafi mengatakan saya tidak akan makan spaghetti. Nah, sampai kalimatnya itu apa? Sampai apa? Kan kalimatnya tidak berhenti sampai di situ. Nah, jadi itu tadi adalah pencocokan kalimat yang tidak pas dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus berbicara bahwa aku berkata kepadamu, ya. Nah, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, ya, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Itu kalimatnya Ustadz Wafi tadi. Saya tidak akan makan spaghetti.
Ya. Nah, sampai apa? Ya, perbandingan sampai apa? Sampai ada orang yang traktir saya. Nah, berarti kalau ada orang yang traktir, Ustadz makan spaghetti. Nah, bukan saya tidak makan sampai apa? Gitu loh. Nah, maka dalam kalimat itu tadi, dalam Matius pasal yang kelima, bahwa itu tidak akan ditiadakan. Ya, sampai apa? Sebelum semuanya terjadi. Gitu loh. Nah, maka apa yang merujuk kepada karya Kristus yang berkaitan dengan hukum Taurat? Ya, apa hubungannya? Ya, karya Kristus datang ke dalam dunia, kaitannya dengan hukum Taurat apa? Ya. Nah, hukum Taurat itu banyak, itu berbicara relasi antara Allah dan manusia. Makanya Tuhan Yesus menjelaskan di dalam Alkitab bahwa begini, hukum Taurat itu tergandung dalam dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap pikiranmu. Dan hukum yang sama juga dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Dua hukum itu. Ya, jadi aturan-aturan yang ada itu mengenai mengasihi Allah, maka taat kepada Allah, mengasihi manusia, maka kita mengerjakan yang baik bagi manusia. Itu inti daripada hukum Taurat. Ya, dengan segala ketentuannya waktu itu. Nah, maka apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 itu hukum apa yang sedang dijelaskan? Ya. Nah, ada orang misalnya dia itu ditangkap polisi. Wah, orang ini melanggar hukum. Tapi hukum apa? Apakah dia korupsi? Tidak. Nah, karena kalau penjabaran hukum itu perlu kita lihat. Makanya di dalam Efesus pasal yang kedua, Rasul Paulus itu sedang membahas tentang hukum yang hubungannya ada relasi dengan Allah. Bagaimana kalau kita datang di bait suci, itu ada beberapa altar. Ya, tidak boleh sembarangan masuk ke ruang kudus, ke ruang maha kudus, sudah bisa masuk. Kemudian waktu kita membawa korban, itu tidak bisa kita datang tidak membawa korban, atau kita titipkan korban kita, tidak bisa. Tidak bisa korbannya itu kemudian dicekik mati, harus disembelih, harus ada darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Nah, maka kaitan Yesus dengan Taurat adalah berbicara relasi hubungan antara Allah dan manusia yang rusak. Maka Rasul Paulus di dalam Efesus dikatakan yang dibatalkan itu berbicara tentang segala perintah dan ketentuan akibat daripada melanggar itu. Ya, nah makanya dikatakan bahwa untuk mendamaikan. Ya, kenapa ini perlu didamaikan? Tadi saya sudah jelaskan, karena ada perseteruan, ada musuh. Ya, yang berdosa tidak bisa bersatu dengan Allah. Nah, maka dalam bagian ini Rasul Paulus menjelaskan, yang dia maksud tadi mengenai hukum itu adalah bagaimana perseteruan antara Allah dan manusia karena dosa. Sehingga dikatakan melalui Kristus yang sudah mati itu mendamaikan kita dari perseteruan itu. Ya, sehingga ada damai sejahtera. Dan ayat 16 dikatakan dari Efesus tadi, untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dan Allah dengan Allah oleh salib. Ya, oleh salib. Nah, dikatakan demikian, dengan melenyapkan perseteruan pada cara apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus tadi mengenai perkataan Tuhan Yesus. Jadi puncaknya adalah pada sebelum semuanya terjadi. Nah, teman-teman, di dalam Yohanes 19 ayat 30, ya, Yohanes 19 ayat 30, teman-teman nanti cek ya, saya balikan kamera nanti agak lama. Yohanes 19 ayat 20, ketika Yesus Kristus ya meminum anggur asam di atas kayu salib, ya, dia berkata begini, sudah selesai. Ya, nah tentu yang Kristen kita bisa jawab, apa yang Yesus maksud dengan kalimat sudah selesai? Ya, apa yang maksud sudah selesai? Nah, maka teman-teman sekalian, itu adalah berbicara tentang karya Kristus yang sudah selesai memperdamaikan manusia dengan Allah oleh karena anak domba Allah yang dibawa untuk disalibkan. Ya, yang sebelumnya kita bawa domba kita sendiri, ya, tetapi tiap tahun kita akan melakukan itu karena tidak selesai. Tapi Kristus menyelesaikan itu. Tadi saya singgung sedikit mengenai nubuatan. Apakah Ustaz percaya bahwa Nabi itu bernubuat? Dan kalau nubuatannya salah sesuai dengan Ulangan 18, itu harus mati. Nah, apakah percaya tentang bernubuat dan harus tepat? Seperti itu. Oke. Oke, saya jawab dulu ya. Apakah saya percaya terhadap bahwa Nabi itu bernubuat? Ya jelas. Setiap Nabi akan dikabarkan datang, kemudian bermukjizat begini, mengabarkan sesuatu. Semuanya itu pasti sesuai. Itu sudah terlalu banyak dalilnya itu. Terlalu banyak dalilnya. Nah,
Saya kira konsep itu tidak perlu tidak perlu dipertanyakan, karena kayaknya kalau sampai nabi itu nubuatannya tidak tepat itu bisa bahaya kan, seperti itu. Nah, jadi begini Mas Jack. Tadi ketika saya memahami mafhum mukhalafah di awal, mafhum dari kebalikan, lalu Mas Jack mengatakan, oh ternyata itu hanya pengembangan makna. Nah, Al-Quran itu berbahasa Arab Mas Jack. Maka semua ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, balaghah, yang isinya ma'ani, bayan, badi, dan lain sebagainya itu harus dipelajari agar kita tahu isinya. Makanya umat Islam sejak kecil itu diajari original teksnya, bukan terjemahannya dulu. Kita belajar bahasa Arab. Saya 8 tahun belajar di dalam pesantren, sehingga ada istilahnya itu mafhum mukhalafah. Ketika Allah mengatakan tidaklah setiap nabi pasti menjelaskan tentang tauhid, mafhumnya adalah berarti yang nabi yang tidak mengajarkan tauhid itu bukan nabi berarti. Kan begitu. Itu sederhana sekali. Tetapi dari tadi saya melihat Mas Jack ini menafsiri semua gitu loh. Kenapa saya katakan Mas Jack menafsiri? Ketika Mas Jack mengatakan bahwa inti yang dibatalkan hukum Taurat adalah kaitannya dengan kasih karunia antara sesama manusia dan Tuhan, itu di mana datanya? Bahwa itu yang dibatalkan itu di mana datanya itu? Kan nggak ada Mas Jack. Gitu loh. Apakah Paulus mengatakan secara detail bahwa dengan matinya manusia telah membatalkan hukum Taurat? Kalimatnya umum loh. Tidak sampaikan. Itu kaitannya cuma dua. Antara hukum Tuhan dan manusia. Lalu setelah Yesus meninggal, emangnya gimana hukum manusia sama Tuhan? Apakah kemudian menjadi lebih baik? Kan enggak juga. Gitu loh. Ada perubahan kemudian ketika Yesus turun ke dunia? Kan enggak. Enggak ada perubahan sama sekali. Gitu. Jadi sebenarnya penjelasan Mas Jack dari tadi itu saya penasaran, datanya di mana kan gitu. Datanya di mana? Karena begini, kalau kita lihat ya, Mazmur yang saya sampaikan barusan ini ya, di dalam Mazmur 19 nomor 7 Mas Jack. Mazmur 19 nomor 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Ingat, peraturan Tuhan itu teguh. Yang dinamakan teguh itu kan berarti nggak goyang sama sekali. Akan tetap seperti itu. Akan kokoh kan seperti itu. Nah, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Paulus, entah kok berani banget dia mengatakan dengan matinya manusia telah membatalkan hukum Taurat. Kok bisa gitu loh. Yesus saja tidak pernah merendahkan sedikit pun atau mengatakan pembatalan sedikit pun. Tidak pernah Yesus. Nggak pernah. Kemudian, apakah Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya? Pernahkah Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya? Kalau nanti dia mati akan membatalkan hukum Taurat 2? Kan enggak pernah juga, Mas Jack. Gitu loh. Jadi penjelasan Mas Jack secara panjang seperti itu sebenarnya di mana datanya? Kan begitu. Datanya di mana itu? Kenapa saya mencari dari tadi, nggak nemu gitu loh. Apakah benar kalimat umum dari Paulus bahwa dengan matinya manusia membatalkan hukum Taurat maksudnya cuma dua? Apakah itu hanya pemahaman Mas Jack dari kalimat-kalimat sebelumnya yang dipahami secara pribadi sedangkan tidak pernah diucapkan sendiri oleh Paulus? Kan enggak. Maka pilihannya hanya dua, Mas Jack. Kita percaya kepada Yesus yang sama sekali tidak pernah menerangkan pembatalan Taurat, sama sekali. Sama sekali Yesus tidak pernah ada riwayat, ada dalam fakta sejarah, tidak pernah tertulis dalam Bible menerangkan tentang pembatalan Taurat. Gak pernah. Sedikit pun tidak pernah. Kita percaya dengan Yesus atau percaya sama Paulus yang ketika Yesus meninggal padahal mereka tidak pernah ketemu. Pernahkah Paulus ketemu dengan Yesus menjadi muridnya? Kan tidak pernah. Yang ada kan cuma lewat suara dari Damsyik. Itu pun riwayatnya kalau kita jelaskan nanti sanadnya itu bisa simpang siur. Kan seperti itu. Nah, coba kita sekarang buka juga di dalam Filipi ya, di dalam Filipi 3 nomor 8. Nah, di dalam Filipi 3 nomor 8 dikatakan begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan
menganggapnya sampah. Bayangkan. Oh, sudah habis waktunya ya. Oke. Sampai menganggapnya sampah loh Paulus itu. Apa maksudnya itu? Oke, baik ya teman-teman. Makanya saya bilang ya, perspektif teman-teman Islam dalam membaca Alkitab ini tadi mengenai nubuatan itu ya, Ustadz sepakat bahwa harus tepat ya, seperti itu. Nah, misalnya begini teman-teman, nanti saya respon itu ya, karena itu tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Nah, karena memang selalu salah paham yang pendapat teman-teman tentang kalimat Yesus dan kalimatnya Rasul Paulus tadi, seperti itu. Nah, misalnya Ustadz tadi sepakat bahwa Nabi itu harus bernubuat, ya kan? Bernubuat dan kemudian itu tidak boleh salah. Nah, ini karena Ustadz Wafi memahami bahasa Arab, ya, memahami bahasa Arab. Misalnya kalau Nabi itu bernubuat dan harus tepat. Nah, misalnya begini, nanti di capture atau dicari dalam bahasa Arabnya, atau Ustadz langsung mau menafsirkan, menjelaskan juga boleh, ya. Nah, karena ini dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Jadi ini kalau kita terjemahkan teman-teman ya, kalau seandainya kita terjemahkan itu begini, ya. Nah, kalimatnya begini. Ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia dulu ya. Nah, dikatakan begini. Kalian bertanya kepadaku tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuannya ada pada Allah. Ya, namun aku bersumpah berkata bahwa tidak ada seorang pun hidup di bumi, ya, makhluk yang diciptakan akan selamat pada akhir 100 tahun. Ya, apakah Ustaz pernah baca? Ini di dalam sunnah.com, ini dalam bahasa Inggris teman-teman ya. Ini datanya silakan di capture dulu untuk didapati. Ini dalam Sahih Muslim 2538. Ya, jadi kalau tidak salah ini menjelang wafatnya Nabi Muhammad, dia menyatakan bahwa setelah beliau ya tidak akan ada yang hidup 100 tahun setelah itu. Ya, nah ini karena Ustaz bisa baca bahasa Arabnya, nah ini silahkan di capture teman-teman yang lain juga. Oke. Nah, terjemahannya tadi adalah kalian bertanya kepadaku tentang kiamat sedangkan pengetahuan pada Allah. Namun aku bersumpah dan berkata bahwa tidak ada seorang pun di bumi, makhluk yang diciptakan, yang akan selamat pada akhir 100 tahun. Maksudnya apa? Bahwa ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan. Karena setelah beliau wafat sampai dengan hari ini kita hidup semua. Ya. Nah, maka daripada itu bahwa apa yang dimaksud bahwa setelah beliau ya 100 tahun itu semua akan mati atau semua akan wafat, tidak ada lagi yang hidup. Ya, nah beliau menyatakan seperti itu. Nah, tetapi pada faktanya, ya semua kita hidup. Ustadz Wafi hidup sampai dengan hari ini. Nah, itu dia teman-teman. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian tadi ada beberapa hal ya yang tadi saya sampaikan juga, bahwa kesalahpahaman yang disampaikan ya tentang Rasul Paulus dan ungkapan tentang Yesus Kristus. Kalau teman-teman ya berbicara tadi tentang bahwa apakah Yesus itu membatalkan hukum Taurat? Ya, ketika Yesus berkata bahwa kamu telah mendengar, ya, kamu telah mendengar, ya, misalnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kemudian kalimat itu dilanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu, ya, kamu telah mendengar dari nenek moyang, ya, dari nenek moyangmu, artinya bangsa Israel, kamu telah mendengar, ya. Nah, kemudian Yesus tutup dengan kalimat bahwa tetapi aku berkata kepadamu. Nah, jadi di sana teman-teman sekalian, Yesuslah sang firman itu dalam iman Kristen. Maka waktu dia menyatakan demikian, itu hubungannya dengan Mazmur tadi itu tidak ada, teman-teman sekalian. Ya, hubungannya dengan Mazmur tidak ada. Bagaimana ketentuan hidup Raja Daud yang sesuai dengan firman Tuhan itu tadi? Ya, dia menikmati itu. Dan bahkan Raja Daud adalah bagian daripada orang yang dihukum. Ya, bagian daripada orang yang dihukum karena pelanggarannya. Ya. Nah, tapi dia membuat Mazmur itu, dia tahu bahwa menikmati Mazmur itu, menikmati Taurat, hukum Allah itu adalah sesuatu yang teguh. Jadi konteksnya kalau kita sampaikan pada waktu ini, itu tidak nyambung. Ya, nah itu dia.
Nah, maka daripada itu, teman-teman sekalian, ya kalau itu tadi mau dipakai, ya sesungguhnya teman-teman Islam kan juga sekarang sudah tidak ada lagi yang dimaksud Taurat di dalam versi teman-teman Islam kan, ya kita belum menemukan itu. Nah, kalau itu teguh tadi sesuai itu, ya sekarang sudah tidak ada. Nah, maka teman-teman sekalian bahwa bentuk apa yang tadi saya sampaikan, ya itu tentu saja bukan penafsiran saya sendiri. Ya, nah kalau teman-teman mau lihat buku tafsir mana, ya, yang menyatakan seperti apa yang Ustadz Wafi tadi katakan. Misalnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi mengenai hukum itu loh. Ya, mengenai, udah habis juga ya. Saya kelamaan. Sorry. Berapa sesi lagi Ustadz? Sorry. Ya, dua sesi lagi. Oh, 2 sesi lagi. Baik. Ya, sepertinya memang seperti itu penjelasan Mas Jeki Sembiring tentang antara pertentangan ya, antara Paulus dengan Yesus yang saya pahami memang sangat bertentangan. Di sisi lain, Yesus setitik iota pun tidak akan pernah ada pembatalan, dan itu pun tidak pernah diungkapkan oleh Yohanes, Matius, Markus, Lukas, dan lain sebagainya. Tidak pernah. Gitu loh. Kenapa kemudian orang yang nggak pernah ketemu malah yang bilang seperti itu? Kan susah, kita mau menverifikasinya itu kita susah. Gitu. Mau membenarkan itu susah karena orang yang bertemu pun tidak pernah berani mengatakan pembatalan baik dalam sisi apapun tentang hukum Taurat. Tetapi Pauluslah yang berani mengatakan seperti itu, bahwa hukum Taurat telah dibatalkan oleh anak manusia. Kalau ini dirasa oleh Mas Jeki sebagai salah faham, seharusnya Mas Jeki bisa menampilkan bukti ya, sejarah ataupun bukti pengajaran Yesus tentang ciri-ciri kapan dibatalkannya hukum Taurat. Kan seperti itu seharusnya ya. Apakah ketika dia sudah wafat? Kan sangat jelas dengan matinya manusia. Itu titik-tikannya Yesus mengatakan sebelum semua terjadi. Kan itu titik-tikannya kan, kata Mas Jeki kan. Sebelum semua terjadi. Dan ternyata tidak terjadi. Nah, Paulus bukan sebelum semua terjadi. Tapi ketika matinya Yesus menjadi titik tekan. Dengan matinya Yesus ini sangat bertentangan sekali bagi saya. Ya, kalau memang itu arahnya, maksudnya bukan semua hukum Taurat yang dibatalkan, tapi hanya tentang kasih karunia antara Tuhan dan manusia sesama manusia, ya monggo, itu kitab suci Anda. Saya hanya bertanya mana referensinya, kan seperti itu. Ketika tidak bisa ditampilkan, ya nggak apa-apa juga. Dan kalau dikaitkan dengan Yesus mengatakan di tiang salib sudah selesai, maka akan banyak lagi pertanyaan saya. Ini menyambung dengan pertanyaan Anda yang tadi tentang hadis ini ya. Nanti setelah ini saya jawab. Di sisi lain Yesus mengatakan sudah selesai, tapi di dalam Markus sama Matius dia mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Jadi kata-kata terakhir Yesus ketika di tiang salib itu gak ada yang sama itu. Antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes gak sama itu. Nah, Markus sama Matius mengatakan teriakan Yesus, Eloi Eloi lama sabachthani, Ilahi kenapa engkau meninggalkan aku Tuhanku? Kan gak masuk akal, kan dia bagian dari Tuhan, kenapa bicara seperti itu? Dia bagian dari Tuhan, tidak mungkin Tuhan meninggalkan dia, kenapa dia mengatakan kenapa engkau meninggalkan aku? Kan gak etis. Dan kalimat-kalimat terakhir Yesus ini kalau dipahami secara menyeluruh, digabungkan malah gak nyambung lagi. Ada teman Kristen yang menjawab, oh ini hanya saling melengkapi. Kalau kita gabungkan nih tambah gak masuk akal. Kenapa? Karena keempat-empatnya bukan saksi mata. Bukan saksi mata gitu. Ketika ditusuk, ketika meminum anggur, ya, Matius bukan saksi mata, Lukas bukan saksi mata gitu loh. Lukas tahu dari orang dan orangnya belum ketemu sampai sekarang. Bagaimana, siapa yang ngabari kepada dia, kan begitu. Nah, tentang hadis barusan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan la ta'ti mi'ata sanatin wa 'alal ardi nafsun manfusatun al-yaum. Nah, coba perhatikan hadisnya ya, Itu kan tertulis di dalam hadis Sahih Muslim salah satunya ya. Nah, kalau kita lihat ternyata penjelasan para ulama, itulah bedanya kalau kita menggunakan para ulama. Kenapa? Kok kita pakai para ulama? Kita kalau sakit gigi datangnya ke dokter gigi, kan seperti itu. Bukan kita
pakai cara pribadi, bukan. Para ulama mengatakan bahwa syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi ini Arabnya, ya ini Arabnya. Setelah ini saya cari terjemahannya, apakah ada untuk menampilkan data aslinya. Karena ini tertulis Arab, nanti kalau saya tampilkan dikira saya bohong nantinya. Nah, Imam Nawawi menyampaikan di dalam syarah Sahih Muslim bahwa maksud ayat itu adalah bukan orang-orang yang hidup di bumi, tetapi wa'alal bahri. Wa'alal bahri. Kehidupan-kehidupan yang ada di dalam laut. Nanti akan saya terangkan secara maksimal setelah ini karena waktunya sangat mepet. Hadis itu sangat gampang sekali. Karena hadis itu adalah hadis yang telah dijelaskan ratusan tahun oleh para ulama kita. Nah, coba Mas Jeki Sembiring, penjelasan Mas Jeki itu kira-kira referensinya di mana gitu. Bahwa itu mengarah pembatalannya kepada 2 hukum Taurat saja. Itu di mana itu? Alhamdulillah sudah hidup teman-teman. Ya, coba. Biar kita cek sama-sama. Oke. Oh, mengenai pembatalan tadi masih ya. Oke, tadi ya mengenai hadis tadi teman-teman ya bisa cek ya karena itu konteksnya internasional ya, jadi saya harus terjemahkan. Jadi teman-teman biar cek. Nah, tadi sedikit nanti mungkin Ustadz masih mau mengulas itu boleh ya karena ini tinggal 1 sesi lagi. Bahwa itu mengenai sesuatu yang hidup di laut. Ya, nah ya itu saya baru dengar juga beberapa pendapat ulama yang saya dengar itu ada, tapi tidak tahu nanti apakah Ustadz bawa itu atau tidak. Jadi kalau kita merujuk tadi kepada terjemahannya, kan lagi berbicara tentang ada yang bertanya tentang hari kiamat. Nah lalu bagaimana kemudian kesimpulannya jadi hanya makhluk di laut saja? Apakah makhluk di laut saja yang kiamat pada hari kiamat? Tentu kan tidak begitu. Nah teman-teman ya bahwa, nah tadi disampaikan. Jadi teman-teman sekalian, nanti kalau saya bawa website ya sebenarnya, ini waktunya habis. Jadi kalau dikatakan apakah Yesus sendiri ya hubungannya dengan hukum Taurat itu tadi seperti apa? Nah kalau teman-teman lihat ya, teman-teman lihat nih bagaimana penjelasan Tuhan Yesus ya atau penegasan Tuhan Yesus, karena orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ya mereka itu kan adalah tugas yang mulia sesungguhnya. Ya, tetapi mereka sendiri seringkali tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, di dalam kaitan dengan hukum Taurat, ya, ini dalam Matius pasal 5, teman-teman, ayatnya yang ke-17 mulai. Ya, kalimatnya ini kalau perikop ya jelas ya bahwa Yesus dan hukum Taurat. Ya, kalau teman-teman lihat, ngezoom ya. Yesus dan hukum Taurat. Lihat ini apa yang dibahas Yesus. Ya, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat itu tadi ya, sebelum semuanya terjadi. Nah, kalau tadi ya kita lihat teman-teman, nah penjelasan Tuhan Yesus, ya misalnya begini, ya kalimatnya mengatakan demikian, ayat 21 misalnya, begini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, ya apa ini, ya tentu saja itu Taurat, jangan membun, ya siapa yang membun harus dihukum, ya toh. Nah lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu. Kata tetapi itu kan penegasan atau penjelasan ulang, ya. Nah, atau bisa kita sebut memunculkan opini yang sebenarnya. Tetapi, ya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudara-saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepadamu saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan. Lanjut lagi pada kalimat itu banyak sekali. Ya, kemudian ini seluruh kalimat ini menjelaskan begini misalnya. Ya, tadi begini. Ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya begini. Mana ya? Kita ambil contoh yang lain, ya. Nah, ayat 27. Kamu telah mendengar jangan berzina. Ini hukum Taurat. Ya. Nah, tetapi Yesus bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat secara literal, oh berarti ini ada penambahan. Oh berarti ini ada sebuah penegasan yang ulang.
Ya, karena kalau mengenai hukum Taurat itu adalah jangan berzina, artinya konteksnya perzinahannya harus terjadi dulu. Tapi Yesus katakan tidak. Ya. Nah, karena apa? Setiap orang, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya. Ini lebih dalam. Ya. Maka tadi saya katakan bahwa mengenai hukum Taurat itu ada dua. Ya, kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesamamu manusia. Ya, dan Tuhan katakan teman-teman, ya, di dalam itulah ya terkandung hukum Taurat. Ya, di dalam dua itu tadi. Apa maksudnya di dalam dua itu tadi? Berbicara mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi Yesus sendiri ya melihat hukum Taurat karena ada banyak orang yang tidak menerapkan hukum Taurat dengan benar. Ya, maka Yesus pun menyatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi Yesus memparalelkan perkataannya itu dengan Taurat. Ya, dengan Taurat. Nah itu dia. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah, dalam konteks ini Yesus memberikan penjelasan ya tentang dirinya dan hukum Taurat. Nah, seperti itu. Tentang dirinya dan hukum Taurat. Nah, maka daripada itu, Yesus pun sudah bilang, itu hukum yang pertama, hukum yang ini. Tidak begitu, tapi langsung kamu tahu kan, jangan berzina. Ya, nah tapi aku berkata kepadamu. Nah itu penjelasan ulang tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan Rasul Paulus, ya menjelaskan tentang hukum itu konteksnya kita lihat secara baik. Nah seperti itu. Ini karena tinggal satu sesi lagi, jadi setelah ini Ustadz menjawab, baru saya respon, baru kita closing. Begitu Ustadz ya? Yap. Oke. Ya itulah ya. Saya kira Mas Jeki akan menampilkan bahwa pendapat itu adalah pendapat para pakar dari bapak-bapak gereja gitu loh. Kayak kita barusan menyampaikan hadis itu, ini ya, coba saya terjemahkan, ternyata bisa. Saya terjemahkan. Misalnya kalau menurut Imam Al-Jauzi, Ibnul Jauzi. Ini ya. Kalau menurut Imam Ibnul Jauzi, saya ntar gimana cara balik kamera ini? Ini ya. Saya terjemahkan menggunakan mata AI ini ya. Ini keterangan Arabnya. Ibnul Jauzi mengatakan, ya, anna jami'a man kana hayyan fi waqti maqalatihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la ya'ishu akthar min mi'ati sana. Wa huwa ma sadaqahu al-waqi' al-musyahid. Wa huwa ma ajmalahu al-Imam Ibnul Jauzi biqaulihi innahu sallallahu alaihi wasallam anni bidzalika al-mawjudin hina idzin min yaumi qawlihi hadha wa hadha qalahu qabla ayyamut bi syahrin kama ruya fil hadis fama balagha ahad mimman kana mawjudan fi yauma idzin mi'ata sana. Imam Ibnul Jauzi berpendapat bahwa hadis ini maksudnya berlaku kepada orang-orang yang disampaikan di hadapan Rasulullah. Karena hadis ini diucapkan 1 bulan sebelum Rasulullah wafat. Ini saya kasih ya. Jadi hadis ini diucapkan sebelum Rasulullah wafat. Dan orang-orang yang saat itu berada bersama Rasulullah umurnya nggak sampai 100 tahun. Dan itu fakta yang terjadi. Ini ya. Jadi dan ini terjadi sebelum beliau wafat. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang hidup lebih dari 100 tahun. Seperti itu ya penjelasannya. Nah kalau Islam kan enak, maksudnya itu ada pendapat para pakarnya. Imam Ibnul Jauzi itu pakar, beliau karyanya banyak. Saya nanya misalnya, pendapat penjelasan Mas Jeki Sembiring dari tadi itu pakar siapa yang menyampaikan seperti itu? Persis seperti yang Anda sampaikan. Atau pertanyaan saya yang di awal, Paulus memiliki dasar apa? Karena penjelasannya nggak mengarah. Ketika Paulus mengatakan bahwa dengan matinya anak manusia berarti membatalkan hukum Taurat, itu siapa dan apa dasarnya gitu loh? Yang ngajari Paulus itu siapa, pemahaman itu gitu loh? Apakah dia penafsiran pribadi? Karena orang-orang yang duduk bersama Yesus bertahun-tahun
Nggak pernah ada penjelasan seperti itu. Kan lucu kan? Orang yang hidup lebih lama dengan Yesus tidak pernah punya penjelasan semacam itu. Kenapa Paulus kemudian berani memberikan pemahaman apa? Dasarnya Paulus apa sih? Simple kan sebenarnya. Atas dasar apa? Sedangkan penjelasan Mas Jeki itu sama sekali gak mengarah. Itu sebenarnya penjelasan pribadi Mas Jeki Sembiring yang kemudian dikaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kan begitu. Kalau seperti itu ya saya bisa Mas Jeki. Kalau cuma dikaitkan satu ayat ini bermakna begini maksudnya, ini begini, tanpa didasari pendapat para pakar ya saya juga bisa. Makanya Islam ketika berpendapat itu harus menyandarkan pendapatnya kepada para ulama. Siapa yang nyuruh seperti ini? Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya atau di dalam Al-Quran dituliskan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sehingga kita merujuk pendapat kita kepada para pakarnya, bukan pendapat kita pribadi. Seperti itu, bukan pribadi. Karena kalau kita pribadi kapasitas kita belum sampai ke sana. Apalagi mungkin saya yakin dari teman-teman Kristen di Indonesia mungkin hanya 10 atau 20% yang benar-benar mempelajari secara original teksnya, kan seperti itu. Mungkin hanya 10 atau 20%. Mayoritasnya tidak bisa. Kalau kita dari kecil sudah diajari original teksnya sehingga muncullah terjemahan, maka terjemahan inilah yang akan dikoreksi. Kalau original teksnya sudah agak masalah, sudah. Nah, tadi sudah saya jawab ya pertanyaan Mas Jeki, dan mohon Mas Jeki tampilkan pendapat Mas Jeki ini sebenarnya didukung oleh siapa gitu. Bahwa maksud yang dibatalkan itu 2. Taurat itu. Berarti kan kalimat umum yang bermakna khusus berarti. Lafaz dari Paulus itu berarti. Kira-kira seperti itu Mas Jeki. Oke. Diterima Mas Jeki? Ya. Maka tadi saya katakan di awal teman-teman ya, jadi Alkitab itu menjelaskan kepada kita dengan jelas. Dalam hal ini bukan berarti kita tidak butuh pendapat orang lain. Itulah kenapa kitab suci, misalnya Alkitab, tidak perlu mengklaim dirinya menjelaskan segala sesuatu. Tidak perlu Alkitab itu mengklaim misalnya A, B, dan C. Tapi waktu ditanya yang mengklaim itu tidak menjawab. Sehingga muncul penafsiran-penafsiran liar dari A, B, dan C. Ya, misalnya tadi mengenai 2 hal, bukan 2 hal itu yang dibatalkan maksud saya Ustadz. 2 hal itu berkaitan dengan rangkuman mengenai hukum Taurat. Misalnya di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-36 34. Ya, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan hatimu, dengan pikiranmu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, nah itu jadi kita nggak butuh pendapat ulama, ini jelas. Atau misalnya pendapat para penafsir, jangan dulu kalau jelas. Ya, nah karena Alkitab begitu baik menjelaskan kepada kita, ya, mengenai hal tersebut. Nah itu dia tadi. Kemudian saya merespon sedikit tadi mengenai apa yang Ustadz katakan pada zamannya Nabi yang wafat toh. Tadi Ustadz bilang mengenai kehidupan yang di laut. Jadi itu bagaimana? Apakah ada kaitannya apa seperti apa? Ya, mengenai hadis yang tadi. Itu tentang Nabi Khidir, nanti panjang penjelasannya. Nabi Khidir itu kan hidupnya di laut. Nah itu, ya. Ada pertanyaan lagi tuh, ada Nabi hidup di laut. Tapi itu oke lah. Nah karena kan tadi dikatakan bukan punya insan kayak ikan, bukan. Dia ada di daerah laut. Ya, nah bersabdalah sebelum wafatnya kan ditanya bahwa kalian bertanya kepadaku tentang kiamat. Ya, padahal pengetahuan itu ada pada sisi Allah. Akan tetapi aku bersumpah dan tidak berfirman, ya, dan mungkin bersabda maksudnya bahwa tak seorang pun hidup di bumi. Ya, makhluk ciptaan, ya, akan selamat setelah 100 tahun berlalu. Jadi ini bagaimana bahwa ini merujuk kepada orang-orang waktu itu saja.
ya, orang-orang yang ada pada waktu itu saja. Nah, kenapa kesimpulan bisa jadi seperti itu? Nah, kemudian tadi makanya saya katakan kalau dari saya yang mewakili Kristen, apakah saya didukung oleh misalnya pendapat ahli? Ya, saya punya, ya. Tetapi kalau bagian itu jelas, teman-teman sekalian, ya. Nah, saya tidak pakai itu. Firman Tuhanlah yang harus kita utamakan, ya. Manusia bisa salah, firmannya tidak mungkin salah. Ya, makanya saya bawa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita semua. Misalnya tadi kalau tetap dituntut ya, bahwa mengenai para pendapat ulama. Ya, teman-teman bisa cek. Tadi Ustaz juga bawa misalnya Alkitab Sabda misalnya. Ya, teman-teman ini kita lihat misalnya pendapatnya dari Matthew Henry. Ya, teman-teman Islam beberapa punya buku-buku ini. Matthew Henry. Teman-teman bisa lihat di Sabda. Apa yang saya katakan. Ya, nah, maka kalau kita melihat ya pada bagian yang ini teman-teman sekalian ya bahwa ada suatu permusuhan antara Allah dengan orang berdosa. Apakah itu tadi yang saya katakan? Jelas. Ya. Nah, baik Yahudi maupun orang Yahudi dan Kristus yang datang untuk menghapuskan permusuhan itu, memperdamaikan keduanya dengan Allah. Apakah bukan itu yang tadi saya katakan? Melalui salib dikatakan dengan melenyapkan perseteruan dengan salib itu. Yang disembelih, dikorbankan, melenyapkan dan bla 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 bla. Ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan juga kepada Ustadz Wafi, ya, tadi mengenai perkumpulan, ya. Nah, itu berbicara mengenai, lihat ini pendapat ulama. Hukum Taurat dari segala perintah dan ketentuannya, karena hukum ini mencangkup sekumpulan spiritual upacara lahiriah dan terdiri dari banyak ketetapan. Loh, saya ngomong itu tadi. Dengan petunjuk mengisi sisi lahiriah dari penyembahan ilahi. Ini berbicara hubungan Allah dan manusia. Ini pendapat Matthew Henry. Ya, saya tidak suka langsung ke sana karena saya sudah tahu hal itu dan hal itu sudah dijelaskan dalam Alkitab. Semua upacara hukum ya telah dibatalkan oleh Kristus karena telah digenapi di dalam Dia. Ini pendapat ahli. Nah, maka apakah itu tadi tidak saya katakan? Saya katakan semua. Ya. Nah, maka dengan menyingkirkan penghalang ini, Kristus membentuk sebuah jemaat yang terdiri dari orang-orang percaya, baik Yahudi maupun orang-orang maupun bukan Yahudi maupun orang-orang Yahudi. Dengan demikian menciptakan keduanya menjadi satu di dalam dirinya. Nah, jadi itu tadi pendapat ulama ya, kalau di ulama sampai penafsir kalau tadi dituntut dari penafsir. Oke, terima kasih. Banyak Ustadz, mungkin nanti closingnya dimanfaatkan kalau ada mau klarifikasi atau apa. Nah, silakan. Berarti ini kita udah kasih closing sekaligus ada yang mau diselesaikan ya. Silakan Ustadz. Siap. Jadi itulah ya, dalam mempelajari ilmu hadis itu ada yang namanya mustalahul hadis. Itu memang yang sangat kita sayangkan Mas Jeki. Kenapa selama ini saya berdiskusi selama sudah 5 tahun ya, saya berdiskusi kepada teman-teman Kristen itu, saya sangat berharap teman-teman Kristen ketika bertanya hadis, dia sudah mempelajari mustalahul hadis. Bukan dari hadis diterjemah lalu disampaikan, bukan seperti itu. Di dalam hadis itu ada yang istilahnya lafzul am bimaknal khusus, lafadznya umum dengan menggunakan makna khusus. Ada yang namanya lafadz itu mujmal. Ada yang namanya lafadz itu muqayyad, terikat dalam maknanya, ada gitu loh. Saya kalau menjelaskan itu misalnya, hadis tentang umur orang itu banyak, bukan satu itu saja. Kalau kita sampaikan, ini ya, ada hadis hasan misalnya. Dari hadis itu akan saling mengkomparasikan nantinya. Misal, ini ya. Nih. Huwa hadithun hasanun rawahu Abu Hurairah. Hadis hasan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, a'maru ummati. Umur umatku. Ma baina sittin ila sab'in. Antara 60 sampai 70. Wa kulluhum man yajuzu dzalika. Dan sedikit, ya, sedikit dari mereka yang akan melebihi 70 tahun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Ini hadisnya, Imam Nawawi juga menjelaskannya dalam Fatwa Imam Nawawi. Nah, di samping lain Rasulullah menjelaskan bahwa umur umatku itu ya antara 60 sampai 70. Sedikit yang akan lebih ke sana, akan 100, 111 misalnya. Nah, ini kan berarti hadis yang tadi, yang tentang kiamat itu, ya, dibatasi maknanya oleh hadis yang
yang barusan saya sampaikan. Nah, pembatasan hadis seperti ini, apakah ada ilmunya? Ada namanya ilmu dhiroyah dan ilmu riwayah. Ada ilmunya namanya mustalahul hadis. Nah, dan saya kalau menjelaskan panjang seperti ini, saya yakin Mas Jeki tidak paham gitu loh maksudnya. Mas Jeki tidak paham, sehingga seperti teman-teman yang lain, susahnya gimana ya cara menjelaskannya. Sedangkan notabene, orang yang saya ajak bicara itu tidak pernah menyentuh yang namanya mustalahul hadis. Misalnya ada lafal umum ya. Ada lafal umum. Rasulullah mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, kana alaihi ajruha wa ajru man amilah biha min ba'dihi." Orang yang pertama kali berbuat baik lalu diikuti orang-orang, maka dia akan mendapatkan pahala dari berbuat baik itu dan pahala dari orang-orang setelahnya. Nah, ini kan umum, apa saja, perbuatan baik apa saja, kalau diawali itu baik. Kalau ada orang yang niru, dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang tersebut. Nah, ada hadis pembatasnya nanti. Ada hadis pembatasnya, maksudnya urusan apa, kan begitu. Nah, itu namanya ilmu hadis. Misal, di dalam Al-Quran, aidiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan harus dipotong tangannya. Di dalam Al-Quran. Lah, potongnya sebelah mana? Kan tidak ada tuh di Al-Quran kan? Apa sebelah sini? Apa sebelah sini? Apa sebelah sini? Nah, itu namanya lafal yang masih mujmal, yang masih umum, kemudian dikhususkan, diterangkan oleh Rasulullah, maksudnya al-qur', ya, pergelangan tangan. Kan begitu. Nah, itu panjang nanti kalau dijelaskan. Nah, sedangkan tentang pertanyaan saya atas dasar apa Paulus mengatakan itu sebenarnya belum kayaknya ya, belum disentuh, mungkin setelah ini ya. Paulus mengatakan matinya manusia ini sebagai tanda terbatalkannya hukum Taurat itu di mana? Matthew Henry dengan penjelasan jenengan itu mirip tapi nggak sama. Matthew Henry kan dari kalangan Katolik ya. Entah Mas Jeki ini Katolik apa Protestan, saya tidak paham. Karena nanti beda paham dari segala hal nantinya. Karena di dalam hukum Taurat awal-awal saja antara teman-teman Protestan sama Katolik bisa beda itu. Bisa beda gitu. Nah, seperti hukum membuat patung. Ya, hukum membuat patung kan Katolik boleh selagi tidak disembah. Sedangkan teman-teman Protestan lebih ketat. Sama sekali nggak boleh. Kan seperti itu. Kan itu berbeda. Mempengaruhi pendapat nantinya. Makanya saya pun mengikuti pendapat ulama-ulama yang sama dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, penyampaian Anda tidak menekankan apa dasar Paulus membatalkan hukum Taurat. Ada nggak sih dasarnya? Penjelasan dari Paulus ya, bukan dari jenengan. Loh, saya kira tadi udah closing ini. Ternyata belum ya. Satu terakhir dari saya ya. Iya, iya, jangan terakhir ini sudah. Iya. Oh, saya terakhir ini baru ini. Oke. Ya. Baik. Terima kasih, Ustadz. Ya, teman-teman, mengapa kita harus belajar ilmu hadis? Ya, sementara Ustadz tadi mengatakan A, B, dan C, ada A, B, dan C. Apakah Ustadz belajar ilmu Alkitab? Apakah Ustadz sekolah teologi ya? Belajar teologi sistematika? Hermeneutika perjanjian lama, survei perjanjian lama, pengantar perjanjian lama, perjanjian baru? Kan tidak juga. Nah, maka itulah fungsi kita berdiskusi. Bahwa bagian itu bukan tugas saya, bagian itu tugas antum, asik. Ya toh? Untuk menjelaskan itu. Nah, maka tadi dijelaskan bahwa ada makna yang A, ada makna yang B, ya. Nah, itu nanti dijelaskan dalam sesi diskusi kita. Nah, maka daripada itu, waktu ada hal-hal yang dituntut secara eksplisit, ya. Nah, ada hal-hal yang dituntut secara pas, ya. Nah, maka kita membutuhkan keterangan-keterangan. Nah, maka tadi saya menyatakan bahwa Alkitab, ya, mengutamakan apa yang tekstual dulu. Nah, itu yang saya harapkan juga terjadi pada malam hari ini. Ya, tapi ternyata bahwa ya Ustadz Wafi tidak hampir ya teman-teman, karena tadi melihatkan ada yang bermakna sebaliknya. Ya, hampir tidak menyentuh Al-Quran. Ya, untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Begitu. Nah, sementara tadi waktu saya menjelaskan tentang Rasul Paulus, bahkan ada pendapat tadi dari Matthew Henry dikatakan Katolik lah, dia juga Kristen. Penafsirannya bukan tentang penafsiran yang lain, penafsirannya terhadap teks Matius itu. Nah, yang dimana kalau tadi dikatakan kami berbeda, ternyata apa yang saya pahami dengan beliau pahami tentang Matthew Henry, ya itu sama. Ya,
Yang saya katakan tadi, apa dasar dari Rasul Paulus? Dia sudah mengatakan dengan matinya. Jadi itu merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dengan matinya Yesus Kristus tadi, ya, manusia Yesus Kristus itu tadi, itu membatalkan dikatakan hukum Taurat dan ketentuannya. Apa yang menjadi dasarnya? Peristiwa kematian Yesus. Apa yang dikatakan Yesus tentang peristiwa kematiannya dan akhir yang dia katakan terhadap kematiannya tadi, saya sudah sebutkan ayatnya. Dia katakan sudah selesai. Ya, nanti ditanya lagi pendapat ulama, ditanya pendapat penafsir, apa yang maksud sudah selesai? Karena Yesus itu datang sebagai anak domba Allah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi pengaruniaan Allah terhadap anaknya yang tunggal, itu urusannya supaya yang percaya tidak binasa. Jadi urusan Yesus Kristus itu datang dikaruniakan kepada kita, adalah urusannya mengenai yang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa orang harus binasa? Karena orang berdosa. Maka bagaimana caranya supaya tidak binasa? Percayalah kepada Yesus, supaya diselamatkan. Nah, itu dia. Maka apa yang disimpulkan atau apa yang menjadi tulisan daripada Rasul Paulus ini, ya sama sekali tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada masa lampau. Matinya Kristus di atas kayu salib dikatakan, apakah peristiwa itu tidak terjadi? Peristiwa itu terjadi. Ya, peristiwa itu terjadi, maka itulah yang sedang direspon dan dijelaskan oleh Rasul Paulus, khususnya tadi kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa supaya orang yang percaya kepadanya, Yohanes 3:16, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, itulah yang menjadi tujuan anak domba Allah diserahkan. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang kedua, menjelaskan bahwa supaya diperdamaikan dari perseteruan, yaitu tadi berbicara mengenai dosa. Sebab Allah dan manusia tidak berseteru, ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, itu berseteru. Ya. Nah, maka teman-teman, hal-hal yang tekstual, itu yang saya utamakan dalam diskusi ini. Pengandalan terhadap kitab yang kita bilang suci, itulah yang harus kita utamakan. Ya, kendati pun tetap membutuhkan pendapat ahli tadi dikatakan, saya tidak menyangkali itu. Ya, pendapat ahli itu pun menjelaskan tentang kontekstualnya daripada teks yang kita percayakan itu sebagai kitab suci. Ya, tidak melenceng. Ya, nah tetapi apa hal-hal yang saya ketahui, ya, yang sesuai dengan konteksnya, itu yang juga saya utarakan. Nah, jadi hal-hal yang tekstual itu yang perlu kita utamakan. Ya, itu yang kita utamakan. Tadi tuntutan sudah saya kerjakan mengenai mengenai nabi palsu dari pendapat ahli tadi dikatakan, yang dimana didapati ya dikatakan tadi ada perbedaan, tapi itu yang saya sampaikan. Kalau saya baca semua tentu tidak cukup, teman-teman. Ya, nah itu dia. Maka daripada itu, marilah kita mengutamakan hal yang tekstual terlebih dahulu. Kalau tadi saya dituntut belajar, nah ada hal-hal tertentu yang saya rasa bahwa apa yang menjadi pendapat lawan debat saya dalam hal ini, Gus Wafi, ya itu tidak sesuai dengan ilmu-ilmu iman Kristen. Ya, penafsiran-penafsirannya tidak sesuai, pasti saja. Ya, karena melompat dari kitab Mazmur, kitab apa, yang dimana itu membutuhkan penjabaran konteks, di mana Mazmur konteksnya apa, Efesus konteksnya apa. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Oke, insya Allah kita akan lanjut di lain waktu, Mas Ciki. Baik, ada closing mau disampaikan, Ustaz? Sudah sih bagi saya. Mungkin kedepannya ada sesi TikTok mungkin ya. Betul. Ada sesi TikTok. Jadi kalau tadi Mas Jeki mengatakan lebih tekstual, sola scriptura istilahnya, maka itu harus dengan sesi TikTok, karena nanti antara pertanyaan dengan jawaban itu bisa kemana-mana kalau nggak TikTok itu. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Sola scriptura itu otoritas. Nah, otoritasnya kepada tekstual, lebih ke situ. Yang tertulis, hal yang begitu tertulis. Iya, hal yang tertulis. Seperti itu. Oke. Mungkin begitu. Terima kasih banyak, Ustadz. Nanti kita atur lagi kalau ada diskusi yang mau kita kemudian ya. Terima kasih. Sebelumnya nanti kita atur lebih baik lagi. Terima kasih, Ustadz. Selamat malam. Ya. Tanyakan apa, jawabnya apa.
teman-teman. Teman-teman sekalian, telah kita menyaksikan debat yang panjang. Apa kabar kalian semua? Nah, kita setelah menyaksikan perdebatan panjang antara, ini udah ada teman-teman sekalian. Nah, masalah nabi palsu. Ada beberapa hadis yang dikaitkan di situ ya teman-teman ya, yang kalian lihat sendiri. Di mana hadis yang dibawakan masalah tidak akan mencapai umur 100 tahun daripada umur umatku, kata Rasulullah. Benar apa kata Ustaz Wafi? Bahwa di dalam Islam memahami yang namanya kiamat itu ada dua kan? Kiamat itu nggak akan terjadi sebelum umatnya 100 tahun. Yang dipahami dalam Islam kiamat itu ada dua, ada kiamat sugra, ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu berbicara tentang kiamat pada hakikatnya kiamat, yaitu terjadinya saat kemudian akhir zaman dan terjadi huru hara hingga kehancuran muka bumi ini. Terus ntar aku jawab ini dulu. Ntar ya. Oke siap men, aku bilang ke beliau aja. Nggak dikasih, bilangnya gitu. Apa gimana sih? Mungkin ada perlu kali sama Bang Jip. Gue ikut aba-aba dari ketua aja nih. Nah, jadi hadis tersebut berbicara tentang, ya jadi para ulama saat berbicara kiamat sugra, kiamat kubro itu ada landasan, yaitu dalil yang tadi. Bahwa kiamat yang besar itu secara hakikat terjadi, yaitu pada akhir dunia. Dan kiamat-kiamat kecil misalnya banjir, kematian, itu merupakan kiamat kecil. Nah itu maksud daripada hadis Rasulullah berbicara tentang tidak akan mencapai 100 tahun manusia akan mengalami kiamat. Nah kiamat apa? Yaitu berbicara tentang kematian. Dinamakan dengan kiamat sugro. Nah saat pengejaran daripada Jeki Sembiring tadi berbicara tentang, sama seperti Ustadz tidak mempelajari ilmu-ilmu Kristen, begitu juga saat Ustadz mengatakan bahwa hadis itu memiliki sanad, memiliki ranah ilmunya, tidak bisa ditafsir sembarangan. Nah, Jeki Sembiring juga menolak daripada penjelasan Ustadz Wafi, karena dia duga bahwa Ustadz Wafi menjelaskan Bible di luar apa yang ingin dijabarkan dalam keilmuan Bible. Sekarang saat kita mempertanyakan keilmuan Bible itu apa? Sedangkan yang selama ini kita pahami, misalnya ya, ulama kita ya, misalnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ataupun imam-imam tersebut, itu adalah orang yang mengumpulkan hadis dan Al-Quran, kemudian beristiqra', melakukan penelitian daripada hal tersebut. Sekarang, daripada kita lihat Martin Luther, ataupun orang-orang Katolik, ataupun kita lihat pendiri Protestan dan semuanya, denom-denom di antara Kristenan, mereka beda tafsir tergantung ayat yang dicomot. Paham maksud saya? Ketika perdebatan terjadi. Nah, ketika perdebatan terjadi antara Kristen dan Kristen lainnya, bukankah kita melihat sekarang mereka saling beradu dalil? Ya kan? Protestan pro Martin Luther, sedangkan Katolik punya alasan dan tendensius pribadi membela ajaran Katolik. Dalam perdebatan kita juga dengan mereka, itu biasanya disimpulkan gini teman-teman. Saat kita tanya Lukas, mereka jawab Matius. Ditanya Matius, mereka jawab entah kemana-mana. Sekarang kredibilitas menyambung-nyambungkan ayat, paham maksud saya? Ketika ditanya Lukas harus jawab Matius, ini landasannya apa? Kenapa harus seperti ini? Kalau kita punya landasan misalnya bab-bab, apa bab? Misalnya bab zakat, itu tidak boleh kita ikut campuri kepada bab wudhu, kita masuki kepada bab zakat. Hadis tentang wudhu masuki ke bab zakat, enggak bisa. Dimana hadis zakat, ketika Rasulullah menerangkan zakat, itu dikumpulkan khusus untuk bab zakat. Sehingga penyambungan di antara hadis ini connect kepada hadis itu enggak bisa, karena itu punya konteks penjabaran. Nah sekarang mereka dibalik hal mencocok-cocokologi di antara Yohanes dengan ini, Matius dengan itu, Lukas dengan ini, tanyakan kisah para rasul, larinya ke kitab Wahyu dan segalanya. Kredibilitas penyambungan ini, kenapa saya harus percaya kamu, itu apa? Itu yang kita kejar. Jadi kalau kita ikut penafsiran daripada pendeta mereka ataupun scholar mereka, kita harus menanyakan sistem pikir sehingga Matius ini connect ke Yohanes apa, sehingga syarat
gitu. Syarat daripada penyambungan di antara setiap diksi ini apa? Kan itu yang harus kita bahas ya teman-teman sekalian. Nah gitu.